Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengingat-ingat satu ayat dalam Al-Qur'an. Karena ayat ini bicara tentang hal yang terpenting. Kalau kita syukur nikmat, ini nikmat terpisah, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi Allah itu wanti-wanti pada kita, karena kita ini mengaku diri kita ini sebagai orang yang beriman, maka yang diseru adalah orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi Allah itu memerintahkan kita bertakwa, tapi pakai penekanan sebenar-benarnya takwa. Tentu kalau Allah mengingatkan kita agar takwa itu sebenar-benarnya takwa, berarti ada kemungkinan takwa itu tidak sebenar-benarnya takwa. Jadi ini sebenar-benarnya takwa. Ditambah lagi lanjutan dari ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, rupanya keimanan seseorang ini atau ketakwaan seseorang ini bisa jadi berkualitas sebenar-benarnya iman, sebenar-benarnya takwa, bisa jadi juga tidak. Nah, di pagi hari ini saya ingin sampaikan bahwa umat Islam ini ternyata dalam hal keimanan atau ketakwaan itu bisa 3 model. Jadi model itu ada 3. Model yang pertama adalah modelnya orang Yahudi. Modelnya orang Yahudi ini adalah ketika Allah itu menyeru, tabiatnya orang Yahudi itu dia selalu bertanya-tanya. Dia selalu bertanya-tanya ketika diperintah menyembelih sapi, dia bertanya-tanya. Jadi mestinya kalau diperintah itu langsung nurut. Yahudi ini tidak langsung nurut, bertanya-tanya, banyak mikir. Terus model yang kedua ini modelnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika diperintah apapun langsung turun, nurut, patuh, sami'na wa ata'na. Meskipun perintah itu sungguh berat, kadang-kadang tidak ketemu nalar, terkesan kejam, tidak masuk akal. Dan seperti menyembelih putranya Ismail, meninggalkan anak istri di lembah yang tidak ada tanamannya. Ada yang model yang kedua. Nah, yang model yang ketiga ini adalah model yang kadang-kadang mikir, ya, kadang-kadang taat. Ya. Kalau pas rodol genah ya taat, pas lagi ono setane ya maling. Ya. Jadi ada 3 model. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kita coba pelajari satu-satu supaya kita bisa memahami makna dari iman atau ketakwaan itu. Modelnya Yahudi. Jadi Yahudi ini suatu saat ya, ada satu orang Yahudi yang kaya raya,
dia punya kemenakan ya. Dia punya anak ya, dia punya kemenakan. Kemenakan ini rupanya punya niat buruk ya. Dia ingin menguasai hartanya. Tapi yang dia tidak sabar, atas kemudian pamannya ini dia bunuh. Nah, ketika dia bunuh, kemudian mayat pamannya ini ditaruh di rumah tetangganya Yahudi yang lain. Tentu supaya tetangganya ini dituduh yang membunuh si Yahudi tadi. Yang begitu malam-malam ya, paginya melihat ada mayat seorang Yahudi, tetangganya geger. Dia tentu tidak mau dituduh, bukan saya gitu. Terus akhirnya kemudian mereka bersepakat, bagaimana kalau kita tanyakan kepada Tuhan yang Musa. Ini orang Yahudi itu nggak yakin, nggak percaya sama Tuhan. Itu hanya Musa. Siapa kira-kira pembunuh orang Yahudi ini? Lantas kemudian dia bertanya ya, kepada Musa alaihissalam, dan dialog ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Nah, Allah melalui lisan Nabi Musa alaihissalam kemudian menyampaikan kepada orang Yahudi, diperintahkan kepada kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Dasar orang Yahudi, ini kok nanya siapa pembunuhnya, kok malah disuruh nyembelih sapi. Ini nggak langsung urut ya. Dia justru mengatakan qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu hendak menjadikan kami ini buah ejekan? Kamu molok-molok ya, kira-kira begitu. Nah, sampai tidak kuat imannya. Lantas kemudian dijawab oleh Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi orang Yahudi disebutkan bodoh. Meskipun orang-orang Yahudi banyak canggih-canggih yang pintar, tapi dia bodoh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi orang Yahudi karena dia kepepet, butuh, ya akhirnya dia nurut, ya, dia nurut mau menyembelih sapi betina. Tapi dasar orang Yahudi dia tidak langsung menerima, tidak langsung melaksanakan. Padahal kalau diperintah menyembelih sapi betina, asal dia cari sapi betina disembelih selesai. Tapi dia bertanya-tanya. Dia bertanya dan pertanyaan ini terus menerus sehingga kemudian Allah memberikan tambahan kriteria sapi, sehingga yang awalnya begitu mudah itu menjadi demikian sulit gara-gara nanya terus. Dikatakan orang Yahudi itu qalu ta'ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Nah, sekali lagi dia tidak beriman kepada Tuhan yang Musa, Tuhanmu kepada kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina seperti apa. Jadi minta ciri-cirinya disebutkan. Kemudian Musa menjawab, yang mengatakan la faridun wala bikr awanun baina dzalika. Nah, Allah kemudian memberitahu ciri-cirinya, dan ciri-cirinya ini disebutkan satu persatu sampai jumlahnya cukup banyak. Dia disebutkan la faridun wala bikr awanun baina dzalika, yang tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara itu. Jadi antara tua dan muda. Jadi sudah ada 3 kriteria. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Fa'alu ma tu'maru, disuruh perintah. Langsung dikerjakan nggak kira-kira? Tidak. Nanya lagi. Kira-kira sapi betina yang dimaksud itu warnanya apa ya? Nah, ditanya warnanya. Kalau ta'ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha, qala innahu yaqulu innaha baqarah. Warnanya apa? Ini Quran surat Al-Baqarah 69. Jadi Yahudi bertanya lagi. Kemudian dijawab lagi. Tadi sudah ada 3 kriteria. Dijawab safra'u, yang warna kuning. Nah, ini sudah kriteria yang keempat. Sapi betina yang disembelih yang warna kuning. Cukup enggak? Nanya lagi, kuningnya kuning apa? Terus dijawab lagi, faqihul launuha, kuning tua. Cukup?
belum. Tanya lagi, kemudian ada kriteria lagi, tasurun nazirin, yang menyenangkan bagi orang yang memandang. Jadi sudah ada 6 kriteria. Apakah orang Yahudi cukup? Belum. Dia bertanya lagi ya dalam ayat berikutnya, ayat 70. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih sama. Sudah 6 kriteria dia bilang masih sama. Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Karena dia masih bertanya lagi orang Yahudi ini, kemudian diberikan lagi kriteria lagi yang lebih sulit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ardu, yaitu yang belum pernah dipakai pembajak. Bertanya lagi, masih belum jelas, tambahin lagi, wala taskil harsa, yang belum pernah untuk mengairi tanaman. Nanya lagi, ditambah lagi, musallamatun, yang tidak ada cacatnya. Ini sempurna, ini tidak ada cacatnya. Masih kurang lagi, nanya lagi, ditambahin lagi, la syata fiha, yang tidak ada belangnya. Belang itu bukan cacat ya. Jadi total itu kriteria jadi 10 kriteria. Sehingga dikatakan qalul ana jita bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dia kemudian mengatakan, nah ini baru kamu menerangkan hakikat dari sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelih dan hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah. Ini karena saking sulitnya. Ini orang Yahudi ini kalau diperintah bertanya-bertanya. Nah, setelah sapi itu kemudian disembelih, diambil bagian dari sapi betina itu, ekornya, kemudian fakul nadribuhu biba'diha, dipukulkan kepada orang Yahudi yang mati tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Kemudian begitu dipukulkan, orang Yahudi yang mati tadi hidup kembali, kemudian menyebutkan yang membunuh saya itu. Nah, dia tunjukkan kemenangan. Atas mati lagi. Jadi Bapak Ibu yang dijelaskan Rasulullah, ini contoh imannya orang Yahudi. Jadi ketika diperintah itu tidak langsung, kalau bahasa Jawa itu satset, ya segera gitu ya, tapi malah bertanya-tanya. Tapi coba kita bandingkan dengan imannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini dia mendapatkan perintah Allah ya, dan perintahnya ini kadang-kadang sangat berat ya, kadang-kadang tidak ketemu nalar. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia sampai dengan lanjut usia ya, itu belum dikaruniai putra. Jadi ada yang Allah itu memberi kemudahan diberikan putra ketika menikah. Tapi ada yang diberi ujian lama. Ada yang sampai lanjut usia tidak diberikan putra. Karena memang anak itu termasuk rezeki, ya, rezeki dari Allah SWT. Pak Amin Rais itu 9 tahun pernikahan itu baru dikaruniai putra. Dia ke haji, ya, dia mohon ke sana. Rupanya doa yang dipanjatkan dia makbul. Jadi beliau kemudian istrinya mengandung, pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau nggak salah sampai 5. Nabi Ibrahim alaihissalam itu 80 tahun usianya, menanti kehadiran anak, ya, sampai doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Atas kemudian Allah menjawab ya dengan dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasyadnahu bi ghulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar ya, dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 101. Namun kegembiraan ya, kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memerintahkan kepada beliau untuk menempatkan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih dalam persusuan, jadi masih bayi,
diperintahkan untuk ditinggal di sebuah lembah yang tandus. Jadi ini kalau dinalar dengan nalar kita hari ini itu nggak ketemu nalar. Ya, seorang suami membawa istri dan anaknya yang masih bayi, padahal itu anak yang dinantikan sekian lama, kemudian diperintahkan untuk meninggalkan di lembah yang tidak ada seorang pun di situ, lembah yang tandus. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dikatakan ketika ditinggal di lembah yang tandus itu kemudian Hajar itu kemudian wajar ya naluri seorang istri itu bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kemana kamu pergi? Jadi begitu ditaruh di sebuah lembah yang tandus, kemudian Nabi Ibrahim ini kemudian meninggalkan keduanya, ngeloyor saja. Jadi suami meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Tentu Hajar bertanya, kemana kamu pergi meninggalkan kami di lembah ini? Katakan, aina tadhhabu wa tadrukunna bi hadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'un. Di lembah yang di situ tidak ada orang, tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun itu maksudnya tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, satu tempat itu dikatakan layak untuk ditempati kalau ada air, betul ya? Tanda bahwa di situ ada air berarti di situ ada tanaman. Kalau di situ tidak ada tanaman berarti di situ tidak layak untuk ditempati. Nah ini Siti Hajar dan anaknya itu ditinggal di tempat yang tandus, tidak ada seorang pun dan tidak ada orang sama sekali. Jadi jangan bayangkan seperti hari ini. Ya, hari ini nih Baitullah itu nggak pernah ada sepinya. Saya tahun 2018 berangkat haji, cari-cari kapan ya sepi gitu ya. Jam 1 siang jelas nggak sepi loh, ramai. Bagaimana kalau jam 1 malam? Tambah ramai. Jadi nggak pernah sepi. Tapi dulu sekitar 2000 tahun yang lalu di situ tuh sepi, tidak ada orang sama sekali. Tempatnya adalah tandus. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 disebutkan biwadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, inda baital muharram, di dekat rumah Allah, ya, Baitullah yang dihormati. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di tempat inilah ditinggal. Tapi coba perhatikan bagaimana keimanan dari Hajar dan Nabi Ibrahim. Ketika Hajar bertanya berulang-ulang, "Enggak kemana? Kenapa kami ditinggal?" Itu Ibrahim itu meloyor saja. Jadi enggak nengok, diam saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika pertanyaannya itu dirubah. Jadi Siti Hajar ini bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa. Ini khas wanita solihah itu luar biasa. Ya. Dia bertanya kepada suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika ditanya apakah ini adalah perintah Allah, maka kemudian dijawab Allahul ladzi amarka bihadza, apakah Allah memerintahkanmu? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am." Nah, begitu dijawab begini, ini bagi Hajar alaihissalam sudah selesai, sudah tidak ada masalah. Karena ini perintah Allah. Dan kemudian Hajar ini menjawab, "Qala idzan la yudayyibuna." Maka Allah tidak akan menyempitkan kami. Kalau ini perintah Allah berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini kalau wanita soleh itu luar biasa begitu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga laki-laki yang soleh yang imannya kuat. Ini nggak pakai mikir. Kalau hari ini kita mikir ada suami kok meninggalkan istri dan anak-anak di lembah yang tandus tidak ada tanaman, itu kita kira kita ngapain? Kita ngomong apa? Gila lo bro, gitu ya kira-kira. Jadi kebangetan gitu. Itu nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi imannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar ini luar biasa. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyusahkan kami. Terus kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua orang, ya, Hajar dan putranya Ismail. Apakah kemudian Hajar berdiam diri di situ? Tidak.
Hajar itu berupaya, berikhtiar mencari cara. Kenapa? Karena air susu ya, ini sudah mulai kering gitu ya, karena dia nggak ada minuman. Gitu. Bayi sebenarnya nangis nggak? Nangis. Bingung nggak kira-kira sebagai ibu? Yakin pasti bingung. Tapi dia yakin ini akan ada pertolongan Allah. Apa yang dilakukan? Dia mencari tempat yang tinggi sambil melihat kalau ada pertolongan, ada orang yang lewat. Yang naik ke sebuah bukit. Nah, bukit itu namanya sekarang Bukit Safa. Ya, kemudian dia berteriak sambil melihat ke sekelilingnya. Kemudian lari lagi ke bukit lagi, namanya Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah ini cukup jauh, kira-kira 450 meter, setengah kilo, hampir setengah kilo. Itu dilakukan berulang-ulang sampai berapa kali? 7 kali. Itu saya hitung kalau 7 kali itu kira-kira 3 kilo lebih, 3,15 kilometer. Tapi harus dibayangkan bahwa itu kondisi zaman dulu, bukan kondisi sekarang. Kondisi zaman dulu itu panas, tidak ada atapnya, tidak ada AC-nya. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana. Sekarang ini jamaah haji umroh yang datang ke sana, yang melakukan sa'i, ya lari-lari kecil dari Safa dan Marwah itu buatan sumuh, kademen, karena AC-nya itu dingin sekali. Jadi enggak, ya walaupun tetap berat. Saya waktu umroh 2012 itu mengantar ibu mertua itu pakai kursi roda. Ya kalau sendirian dorong kursi itu kalau di tengah itu nggak apa-apa, tapi begitu mendekati bukit, nah itu berat. Mengapa? Karena biasanya yang di depan kita ini jalannya pelan-pelan. Wah itu berat itu. Lumayan itu biasanya minta bantuan. Kalau cuma satu orang terasa berat. Tapi masih belum apa-apa dibanding Siti Hajar. Dan Siti Hajar melakukan itu sampai 7 kali. 7. Kenapa 7? Karena banyak sekali ayat di dalam Al-Quran dan kisah-kisah yang menggunakan angka 7 ya. Tawaf itu 7 kali juga kan, betul ya? Langit itu ada 7 lapis, neraka itu ada 7 pintu ya. Bahkan 7 itu kalau kita lagi pusing, katanya kita lagi pusing 7 keliling ya. Ada orang yang kaya sekali, saking kayanya hartanya itu bisa dipakai sampai 7 turunan. Jadi 7. Kalau menurut Syafi'i ini ya, di bukunya tentang hikmah ibadah haji dan umrah, beliau mengatakan angka 7 itu the power of many. Jadi jumlah yang banyak ya, menunjukkan banyak, berulang, tidak kenal lelah, semangat. Inilah haji. Dan apa yang terjadi? Allah ternyata menurunkan bantuan, pertolongan. Nah, coba diperhatikan. Pertolongan Allah ada di mana? Apakah di lokasi tempat Siti Hajar ini lari-lari di Mas'ah, tempat sa'i? Ternyata tidak. Ismail itu diletakkan di dekat Matof, tempat Tawaf. Jadi dekat dengan Ka'bah, kira-kira 20 meter lebih sedikit. Padahal sa'i itu agak ke sana. Jadi dia berupaya di sebelah sini, hasilnya ada di sebelah sini. Ini hikmahnya apa? Kadang-kadang kita ini berjuang sesuatu, tetapi hasilnya itu bukan karena apa yang kita usahakan. Jadi kita jangan pergi susah di sini, tahu-tahu dapat rezeki sebelah sana. Pernah nggak kira-kira mengalami seperti itu? Berupaya berikhtiar di sini, ternyata Allah berikan pertolongan di tempat lain. Itu kira-kira. Tapi yang penting kita ini mendapatkan sesuatu bukan karena usaha kita, tapi karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini hikmah takwa. Jadi nurut taat meskipun berat, ya, nggak pakai nanya. Tapi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak berhenti sampai di sini. Dia rupanya kemudian diuji lagi oleh Allah dengan ujian yang berat, yaitu ketika anaknya itu kemudian sudah agak besar, ya, pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Satu saat Nabi Ibrahim itu kemudian bermimpi, ya, yang mimpinya ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Surat As-Saffat, ya, ayat yang ke-102. Allah berfirman, "Anni akbaruka fangzur madza tara." Wahai anakku, semalam aku bermimpi bahwa aku ini menyembelih, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, ini ujian lagi. Disuruh menyembelih, coba. Pakai logika apa coba? Kalau yang namanya disembelih itu ya
bukan berarti dilus-lus atau dipijeti ya, atau disembelih itu berarti lehernya itu putus itu. Jawabannya potol itu. Kira-kira meninggal nggak kira-kira? Ya pasti mati, pasti meninggal. Nabi Ibrahim lakukan itu. Satu hal yang tidak masuk akal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan dia bertanya juga kepada anaknya, minta pertimbangannya. Aku diperintah untuk menyembelih, pikirkan apa pendapat. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam kemudian menjawab, dan jawabannya ini luar biasa juga. Ini ujian bagaimana buat keluarga Ibrahim. Dijawab, qala ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dikatakan, hai ayahku, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah keimanan yang pertama, keimanan yang tanpa syarat. Takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak pakai bertanya-tanya. Jadi walaupun tidak logis, jadi pakai logika apapun itu nggak masuk akal. Tapi karena ini yakin perintah, kalau dikerjakan, pasti akan ada kebaikan. Ya walaupun kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, inna hadalah wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Ini ujian yang nyata. Jadi iman takwa itu ada ujiannya, dan ujian itu bisa jadi berat atau sangat berat. Nah ada orang yang lulus ujian, ada yang tidak. Dan akhirnya memang ketika Ibrahim alaihissalam itu menyembelih putranya Ismail, disebutkan wa fadainahu bidib'in azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya kan endingnya itu akhirnya. Tapi kan Ibrahim alaihissalam dan Ismail belum tahu, pokoknya nurut saja kan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga peristiwa Ibrahim ini kemudian dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran ayat yang 108 sampai dengan ayat yang 109. Wa tarakna alaihi fil akhirina salamun ala Ibrahim. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu salamun ala Ibrahim, kesejahteraan atas Ibrahim. Kemudian disebutkan ya pada ayat yang ke-110 sampai dengan 111, kadzalika tazil muhsinina innahu min ibadinal mu'minin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian Allah, sekarang kita ya menyaksikan ada iman yang modelnya model Yahudi, yang kalau diperintah itu nanya terus ya. Ada yang modelnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang tengah-tengah, kadang-kadang model nomor 1, kadang-kadang model nomor 2. Nah, kalau kita ini sekarang melihat umat Islam seperti ini, pastikan bahwa kita ini model nomor 2 yang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, atau perbanyak orang yang seperti itu, yang takwanya itu sebenarnya yang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi dalam keadaan Islam, Islam itu apa sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaannya. Kita semua mengaku beragama Islam. KTP kita kalau dibuka itu ya agama Islam. Tapi yang sudahkah kita paham apa itu Islam? Ketika bicara tentang Islam, Islam bisa kita lihat dari 2 hal. Ya, pengertian Islam itu bisa dilihat dari sisi lughawi, ya, dari sisi bahasa, dan yang kedua dari sisi syar'i. Kalau dari sisi lughawi, makna Islam tidak lain adalah taat, patuh, tunduk. Al-inqiyad itu artinya dia patuh atau tunduk. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Islam itu dari kata aslama yuslimu islama, yang maknanya adalah tunduk. Jadi silakan bisa dibuka di dalam
Al-Quran surat Al-Baqarah 112. Balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, jadi aslama itu tunduk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala dari sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi makna secara bahasa Islam itu tunduk, taat. Tapi Islam, pengertian Islam secara syar'i, Islam itu adalah din, ya, dinul Islam, ada din yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang tidak diturunkan melalui Nabi Muhammad itu berarti bukan Islam, bukan Islam yang dimaksud di sini. Ya. Semua mengajarkan tauhid, tapi yang Islam itu yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Litandimin ala qatal insan, yang dia mengatur hubungan manusia di khaliqi pada Tuhannya, babi nafsi kepada dirinya sendiri, babi ghairi dan kepada selainnya, min bani insan, di antara sesama manusia. Jadi kalau kita sekarang bicara Islam, orang Islam itu bagaimana sih? Orang Islam itu adalah orang yang dia memeluk agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Di situ berarti bicara tentang akidah, bicara tentang ibadah. Ibadah itu ibadah khusus, ada ibadah sholat, ibadah puasa, saum, kemudian ada zakat sampai dengan haji. Tapi tidak hanya ini, juga mengatur babi nafsihi tentang dirinya sendiri. Nah, yaitu hukum-hukum tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian. Jadi kan kita tidak hanya ibadah kan, kita juga mengatur minuman kita harus halal, makanan kita harus halal, pakaian kita harus menutup aurat, ya, karena auratnya laki-laki beda dengan wanita. Kita juga harus memiliki akhlak yang baik. Tapi juga mengatur hubungan antar manusia. Nah, disinilah Islam sempurna secara menyeluruh, secara kafah. Ini harus diimani oleh kaum muslimin dengan keimanan yang sepenuhnya. Kadang-kadang kita mudah menerima perintah puasa, tapi belum tentu siap menerima perintah sholat. Ada nggak yang umat Islam yang kalau puasa menjalankan, tapi kalau sholat enggak? Ada. Saya dulu pernah ketemu orang yang nggak pernah sholat, tapi kalau puasa ikut puasa. Katanya sekalian diet. Ada yang puasa mau tapi nggak mau. Ada yang sholat mau tapi puasa nggak mau. Ada juga. Jadi pilih-pilih. Ada yang sudah sholat puasa ibadahnya sudah oke, tapi belum mau menutup aurat. Sumu katanya. Nah ini belum sampai kepada keislaman. Karena kalau Islam itu ya mengimani semuanya. Ada yang sudah ibadah sudah oke, tapi kalau urusan bisnis dia tidak mau pakai Islam. Ya hari gini ngomong bisnis kok syariat itu nggak jadi untung katanya. Halal, haram saja susah, apalagi halal. Jangan ngomong halal. Yang ada itu sekarang halal. Jadi tengah-tengah. Kenapa? Karena baginya mengimani semuanya itu sulit. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika kita ini berislam, ya, tadi kan ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati berjuang dalam keadaan Islam. Itu artinya apa? Yang menerima Islam itu seluruhnya, nggak pakai pilih-pilih. Jadi kalau kita pilih-pilih, ya bisnis nggak mau Islam. Ada yang bilang kalau politik kok bawa-bawa agama, bawa-bawa Islam, itu nggak jadi menang. Karena boleh ini nggak boleh itu. Islam hanya
mentolerir memilih pemimpin itu muslim misalnya. Sekarang ini banyak orang yang berkualitas padahal dia tidak muslim. Kenapa? Apakah kita abaikan? Al-Quran mengatakan begitu. Bahkan Islam mengajarkan bahwa kita bukan hanya sekedar berharap seorang yang soleh dan amanah, sosok tokoh pemimpin yang amanah, tapi juga menjelaskan sistem kepemimpinan yang amanah, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bagian dari keimanan atau keislaman kita. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Kenapa seperti itu? Yaitu keimanan kita. Al-Quran mengatakan begitu. Ajaran-ajaran lain selain itu harus kita abaikan. Yang kita pegang hanyalah Islam saja. Sampai-sampai suatu saat Rasulullah SAW itu melihat Umar bin Khattab itu membalik-balik kitab Taurat. Nah, kitab Taurat dari Nabi Musa itu dibalik-balik. Kemudian dia mengatakan, di dalam kitab Taurat ini sepertinya ada yang benar. Nah, jadi mungkin saja karena dalam kitab Taurat yang asli di situ mengajarkan tauhid. Jadi pasti ada yang sesuai, ada yang benar. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Beliau ketika melihat itu dia mengatakan, hai Umar, andaikan saudaraku Musa itu hari ini hidup, dia ikut saya. Jadi ini sudah dinasah, nasah mansukh. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, maka yang lama ini nggak dipakai lagi. Sebelumnya kiblat kaum muslimin itu Baitul Maqdis, Palestina. Awalnya begitu kan, tapi kemudian diganti, dinasah sehingga kemudian kiblat kaum muslimin di Masjidil Haram. Kalau kemudian ada yang berkiblat ke Baitul Maqdis, dianggap sebagai ibadah bukan, tidak diterima. Kira-kira seperti itu. Jadi ajaran Nabi Musa saja itu nggak boleh, dan ajaran semua nabi juga tidak boleh dipakai lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ayat yang turun terakhir kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini telah kami sempurnakan bagimu agamamu, telah kami cukupkan untukmu dan telah menetapkan Islam sebagai agama. Jadi ini sempurna. Kalau Nabi Adam mengajarkan sesuatu bagaimana? Hari ini bukan ajarannya Nabi Adam, tapi ajarannya Adam Smith. Nah, gitu. Ya nggak boleh ajaran Nabi Musa aja nggak boleh. Itu yang mendirikan sistem kapitalisme hari ini, sistem ekonomi kapitalisme. Bukan ajaran Nabi Daud, tapi ajarannya David Ricardo. Ada John Locke, Montesquieu yang mengajarkan tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan, tapi bukan dengan cara sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Atas apa kata Rasulullah waktu itu? Dia mengatakan ada ayat di dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mengambil ajaran selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan kami terima baginya. Jadi kalau tidak menggunakan Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, kami tidak akan terima. Jadi tidak akan diterima meskipun dia sudah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran. Coba orang muslim ini kan banyak yang baik-baik kan, mengorbankan tenaganya, waktunya untuk kemanusiaan. Ada yang sampai mendapat penghargaan, hadiah Nobel perdamaian. Ada namanya Bunda Teresa. Sejak mudanya, sejak kecil dia sudah bersama dengan orang yang lemah, orang-orang miskin, sampai akhir hayatnya. Kira-kira diterima enggak? Tidak. Al khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nauzubillah. Baik hadirin jemaah sekalian, inilah
bukti dari keimanan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meniru ketakwaan seperti takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan memperbanyak lebih banyak lagi orang-orang yang begitu. Karena ada orang yang diberi perintah menutup aurat, yang bilang nanti kalau saya pakai kerudung bagaimana? Nanti saya dipecat dari pekerjaan. Ngomongnya begitu. Kalau kita sekarang menerapkan syariat, zaman sekarang nyari uang susah, masa riba nggak boleh sih? Al-Quran mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Allah sudah mengharamkan, berarti itu buruk. Kalau itu kita lakukan, pasti akan mendatangkan kemudorotan, itu pasti. Kalau kita tinggalkan, pasti ada mendatangkan permasalahan. Hari ini, meskipun kita ini mayoritas kaum muslimin, tapi keislaman kita dipertanyakan. Coba bayangkan negeri yang mayoritas kaum muslimin, hutang kita, hutang luar negeri kita itu lebih dari 8.500 triliun. Coba itu nolnya berapa? Bingung saya, tidak tahu nolnya berapa. Kalau nggak salah 15 itu. Dan itu masih terus. Padahal dosa riba, dosanya besar sekali. Dikatakan dalam salah satu hadis, riba atau matis munabah, atnaha fa'ilul jurumi. Riba itu ada 99 pintu dosa. Yang paling ringan dari 99 pintu. Kalau masjid ini cuma berapa nih pintu? 1, 2, 3, 4, cuma 4 kan? Nggak ada lebih. Ini ada 99 pintu dari dosa riba. Yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya sendiri. Jadi berzina itu sudah dosa besar, apalagi dengan ini kan? Karena begitu besar, begitu dahsyatnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melanggar ini itu sudah disebutkan ciri-cirinya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi khabata asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba itu seperti dia tidak bisa berdiri, layak umuna, nggak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Jadi orang yang kemasukan setan itu kesurupan, gendeng, dan sudahlah kemasukan setan gila. Nah ya bingung, pasti kalau jalan itu nggak lurus itu, nggak jejak gitu, limbung gitu. Ekonomi yang dibangun dengan riba nggak akan stabil. Kalau satu negeri kok bangunnya dari itu, kira-kira bangga atau tidak? Banyak nggak yang bangga dengan itu? Ini mesti lo ngaji. Kalau ngaji itu layak umum, nggak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan antara karena penyakit gula. Secara ekonomi dia tidak akan pernah stabil. Jadi pembangunan yang dibimbing hutang itu nggak akan pernah stabil. Karena melanggar. Terus kalau gitu duitnya dari mana dong? Negeri kita ini kaya luar biasa. Kalau dikelola dengan cara Islam pasti akan mendatangkan rahmatan lil alamin. Misalnya apa? Tambang. Kita ini kaya dengan tambang. Sudahkah dikelola dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasul? Kalau menurut tuntunan Allah dan Rasul, sektor pertambangan itu tidak boleh diswastalisasi. Ya, kata Nabi, "An-nasu syaraka fi salasa amala wa kalawana." Umatku itu berserikat terhadap 3 hal: rumput, air, dan api. Air, rumput, dan api. Air sumber air. Jadi air itu sumber air itu tidak boleh disosialisasi. Digratiskan sebenarnya pada masyarakat. Rumput pada pembelaan, HPH, hak pengusahaan hutan. Hutan itu milik umum, milik masyarakat. Api itu sumber daya alam yang melimpah, ya, seperti batu bara, gas alam. Karena batu bara ini menjadi sumber utama energi PLN. Jadi kalau hari ini PLN itu listrik itu mahal sekali bayarnya, karena PLN harus membeli batu bara dari swasta. Coba, dari swasta yang menguasai, ada 7 pengusaha besar yang sekarang ini ada di dalam kancah pilpres kemarin. Di belakangnya itu bayarin, dan mereka boleh menguasai sampai 95 tahun. Tinggal satu apa nih? Undang-undang penanaman modal asing tahun 2005, silakan dicek. Ditambah lagi undang-undang Omnibus Law, ya, undang-undang Cipta Kerja itu yang mengharuskan royalti membayar, ya, pengusaha pertambangan batu bara menyerahkan kepada negara 0%, ya, bayarkan 0%. Jadi ada angka yang lebih kecil dari 0.
Jadi luar biasa, sudahlah salah, ya serahkan pula. Nah inilah sebenarnya Bapak Ibu dan sekalian rahimakumullah, makna takwa yang sebenarnya itu di mana sebenarnya? Karena Al-Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, beriman bertakwa itu artinya apa? Yang menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul dan mengimani, seperti imannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau beriman dan bertakwa, pastilah dia ingin melaksanakan. Karena iman itu temannya amal soleh. Iman itu akidah, amal soleh itu syariat. Kalau kita beriman kemudian amal soleh, janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Malah akan kami limpahkan barokah dari langit dan bumi, dari berbagai arah, ya, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Tapi sebaliknya, walakin kadzab, kalau kamu mendustakan ayat kami, artinya tidak beriman dengan sungguh-sungguh, imannya tidak sempurna, Islamnya tidak tampak. Walakin kadzab, akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan kami timpakan mereka musibah, bencana berat disebabkan karena perbuatan tangan mereka. Baik itu zaman sekarang, ini menjadi renungan bagi kita. Sudahkah iman dan takwa kita benar atau belum? Sudahkah keislaman kita sudah benar atau belum? Jangan-jangan keimanan kita baru kata-kata. Jangan-jangan keislaman kita baru ibadah khusus, ibadah makhluk, belum yang lainnya. Berarti kita harus sempurnakan. Ingat, kita tidak boleh sampai mengingkari satu saja ayat dalam Al-Quran. Karena orang yang disebutkan sebagai orang kafir di dalam Al-Quran, silakan dibuka dalam surat An-Nisa ayat 150, 151. Jadi kalau kita ngaji ini biasa harus pakai dasar, harus ada dalilnya, bukan hanya sekedar ucapan kata-kata pendapat ustaz, pendapat ulama, pendapat dalil, enggak, harus ada rujukannya. Dalam surat 150 ayat surat An-Nisa ayat 150, 151 disebutkan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, ini ciri-cirinya, dia mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami beriman kepada sebagian dari Alkitab dan kami mengingkari sebagian yang lain. Ada yang begini. Ditambah lagi, wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Kami bermaksud mengambil jalan tengah. Jalan tengah. Sudah enggak usah kenceng-kenceng, enggak iman-iman banget lah. Tapi ya jangan kafir lah, ya tengah-tengah aja gitu ya. Ini ada yang ngomong begini. Ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada penyebutan ada namanya moderat, adanya radikal. Islam itu tidak mengajarkan radikal. Seperti juga tidak pernah mengajarkan moderat. Mengajarkan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Cuma itu aja. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bertakwalah kepada Allah. Jangan mengatakan beriman sebagian, mengingkari sebagian. Karena jawaban Allah dalam ayat berikutnya 151 surat An-Nisa, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, saya Mas Kalifahullah, ini kalau nggak ngaji kita nggak tahu ya. Ternyata mengingkari satu ayat itu cukup untuk membuat dia dilabeli ulaika humul kafiruna haqqan wa tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Nauzubillah min. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, Allah, mana yang menjadi renungan bagi kita. Jangan sekali-kali kita mengingkari walaupun satu ayat. Saya nggak mau menerapkan ayat itu karena itu sudah nggak cocok di sini. Jangan mengatakan itu, ya, karena ancamannya berat.
Ya, kalau orang kafir itu jelas, orang mukmin itu jelas tengah-tengah itu nggak ada. Jadi kalau jadi orang itu yang jelas. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan, itu jelas. Sehingga nanti kalau meninggal itu doanya jelas. Ya, kalau laki-laki jelas kan kalau meninggal Allahumma fir lahu. Kalau perempuan Allahumma fir laha. Ya kalau tengah-tengah, repot. Jadi nggak ada doanya. Sama dengan mukmin. Kalau mukmin ya mukmin benar. Kalau kafir sih kan kafir. Masing-masing ada pertanggungjawaban. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian Allah, sudah hampir 1 jam kurang 5 menit. Kira-kira kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian Allah, dari kurang 2 minggu lagi kita akan merasakan tamu. Tamunya ini tamu istimewa. Tentu kalau tamu istimewa persiapannya istimewa bukan? Ya. Kita kalau ketamuan gubernur gitu ya, Pak Sultan Ramu tidak nonton masjid untuk Islam ya. Tentu dipersiapkan ya, pasti dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tenaga, waktu, pikiran dicurahkan. Apalagi kalau Pak Presiden dari sana datang ke sini, mesti disiapkan lagi. Itu tamu istimewa. 2 minggu lagi akan ada tamu yang sangat istimewa. Ya, lebih baik daripada bumi seisinya, yaitu akan datangnya bulan suci Ramadan. Ini tamu istimewa. Istimewa bagi siapa? Istimewa bagi orang yang diseru dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi istimewa bagi orang yang diseru siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman itu tidak merasa diseru. Jadi nggak ada geremnya, itu nggak ada. Jadi kita ini baru gerem saja, itu sudah ada pahalanya ya. Tapi harus disiapkan. Dan orang yang beriman itu salah satu cirinya itu kalau disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar. Baik tulis alaihim ayatu zadatuhum iman wa rabbihim. Ketika dibacakan ayat-ayat bertambahlah keimanan. Tapi kalau kita tidak bergetar dan tidak bertambah keimanan, bisa jadi kita banyak maksiat. Bisa jadi ada kewajiban yang tidak kita lakukan. Bisa jadi ada pelanggaran terhadap syariat. Ada yang dilarang oleh Allah kita. Sehingga di dalam hati kita tidak ada rasa khusyuk, tidak ada rasa takut. Rasa takut itu penting ya. Orang iman itu ada takut. Jadi kalau ada orang muslim nggak ada takutnya, itu pasti imannya lemah. Takut kan? Jangan-jangan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Jangan-jangan amal-amal kita belum diterima karena kita suka pamer, suka ria. Karena tidak, suka menyebut-nyebut pemberian, mengharap balasan. Jangan-jangan kita tidak ikhlas. Kan begitu. Karena orang beriman ini orang yang takut sekali pada Allah. Ya. Ketika mau memberikan sesuatu pun takut. Dikatakan dalam Al-Quran, innamal nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu itu semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi memberi sesuatu itu dengan mengharap ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a, tidak mengharapkan balasan. Ada loh yang bagi-bagi bantuan itu supaya nanti ya, ingat saya nih. Ada nggak yang model begitu? Orang mukmin itu kalau memberi sesuatu itu tidak mengharapkan balasan sama sekali. La nuridu jazaa'an wala syukuran, dan tidak pula mengharap terima kasih. Ada loh ya mengharap balasan enggak. Tapi kalau orang mantul teman banget. Nah, orang mukmin muslim innamal nut'imukum liwajhillah, memberi makan kepada siapapun juga itu hanya mengharap wajah Allah, ridho Allah. Jadi orang mukmin yang imannya kuat itu hanya mengharap ridho Allah saja gitu. Tidak ada persoalan dengan keimanan kita hari ini. Kita melakukan sesuatu karena apa juga? Karena Allah. Takut enggak kita kalau kita nanti suatu waktu dipanggil oleh Allah dan bertobat itu tidak usah nunggu Ramadan ya.
Ada loh yang nanti saya bertobat setelah Ramadan. 2 hari sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah. Ada nggak yang begitu? Wonten boten Bu? Wonten. Saya ada masalah dengan dia. Saya lagi bermusuhan, neng-nengan. Saya mau silaturahim, minta maaf kepada yang bersangkutan nanti kalau Lebaran. Belum sampai Lebaran meninggal. Itu sih jalur ngampura betul nih. Enggak jadi. Baik betul. Nah orang muslim itu khawatir. Jadi harus ada rasa takut gitu. Rasa takut kalau belum bisa baca Al-Quran, takut gitu. Nanti kalau di akhirat ditanya gimana? Nanti kalau di alam kubur nggak ada yang ngomongin gimana? Padahal Iqra'ul Quran, baca Al-Quran karena Al-Quran itu akan mensyafaati bagi yang membacanya. Ya sekali, dia akan menjadi sahabatnya gitu. Yang mulia. Jangan-jangan dia nggak menemani kita, karena kita jarang mengamalkan. Coba dirubah dari sedikit membaca Al-Quran menjadi sedikit-sedikit baca Al-Quran. Jadi perubahan itu terjadi karena keimanan ya, bukan karena apa-apa. Kita sekarang mau perubahan, ada iman nggak di situ? Kalau enggak, percayalah, nggak akan ada perubahan. Perubahan itu adalah iman itu. Karena iman mendorong orang melakukan amal soleh, ketaatan kepada syariat. Iman saja tanpa amal soleh, nah, bohong. Keimanan yang bukan keimanan yang sejati. Jadi mari kita ada waktu, kita siapkan ya, menyongsong bulan Ramadan, karena goalnya, ya, tujuannya Allah itu adalah la'ala muttaqin, menjadi hamba yang bertakwa. Dia hamba yang muti itu orang yang taat. Diseru itu sami'na wa ata'na, ya, saya mendengar, saya taat. Bisa merindil lagi kira-kira begitu ya. Jangan sami'na wa asaina, bukan sami'na wa pikir-pikir dulu. Ya. Yang banyak itu sami'na wa mari kita musyawarahkan. Itu begitu sekarang umat Islam. Dimusyawarahkan, aturan bukan bersumber dari Allah dan Rasul, tapi hasil musyawarah. Dari mana ceritanya? Ajaran dari mana? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Dan itu kemudian ditunggu sampai 40 ayat baru dijawab. Mereka tidak musyawarah, tidak bikin aturan apa-apa. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada tentang darah haid. Bertanya, tidak musyawarah, tapi tunggu turunnya wahyu. Dikatakan jauhi wanita ketika haid. Ini suami istri. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepada tentang khamr, minuman keras, tentang judi. Ini tidak dimusyawarahkan, nunggu datangnya wahyu. Dari mana cerita ajaran bahwa kalau ada apa-apa itu dimusyawarahkan? Rasul hanya musyawarah dalam masalah amal, bukan masalah hukum. Masalah hukum itu istimbat, bukan dengan musyawarah. Tidak pernah Rasul itu bermusyawarah untuk membahas zina itu boleh atau tidak. Hari ini zina itu legal. Hari ini minuman keras itu sah-sah saja. Ada 116 pabrik minuman keras yang sah dan legal di negeri kita dan kita cintai ini. Iman kita ada di mana sih? Maka kita sudah memilih cara mengelola masyarakat ini dengan cara Islam. Apakah para pemimpin kita dan calon pemimpin kita juga punya etikat untuk memimpin dengan keimanan atau tidak? Itu menjadi renungan bagi kita agar kerahmatan barokah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dan bumi kepada kita yang ada di sini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Karena doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkalilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami, sehingga kami bisa memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang Allah limpahkan rahmat dan barokah dan ampunan, sehingga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih dari segala kesalahan. Ada benar dari Allah, kalau salah sama maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.